Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usamah Abdul Wahab dengan NIM 18030010080. Di sini saya akan menjelaskan langkah penyelesaian soal tugas besar perencanaan tebal perkerasan kaku berdasarkan pedoman PDT 14 2003. Diketahui data LHR untuk jalan arteri dalam kota 4/2 UD dengan lebar jalur 3,5 meter. Maksudnya 4 lajur, 2 arah tak terbagi. Untuk jenis kendaraan bus, ada 480 kendaraan per hari. Untuk truk 2 as kecil, 580 kendaraan per hari. Truk 3 as, 50 kendaraan per hari. Truk gandengan, 5 kendaraan per hari. Pertumbuhan lalu lintas atau I sebesar 8%, umur rencana 15, CBR tanah dasar 3,5%, kuat tarik lentur beton 4 MPa, bahan pondasi bawah direncanakan berdasarkan grafik gambar 2, menggunakan bahu beton dan menggunakan ruji atau dowel. Ditanya, hitung dan rencanakan perkerasan beton bersambung tanpa tulangan atau BBTT. Hitung dan rencanakan perkerasan beton bersambung dengan tulangan atau BBDT. Hitung dan rencanakan perkerasan beton menerus dengan tulangan atau BMDT. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang perkerasan beton bersambung tanpa tulangan atau BBTT. Nah, sudah diketahui data LHR-nya, yaitu sekian. Kemudian, langkah yang pertama adalah analisis lalu lintas. Untuk tabel A, perhitungan jumlah sumbu berdasarkan jenis dan bebannya. Di sini ada jenis kendaraan, konfigurasi beban sumbu, roda depan, roda belakang, roda gandeng depan, roda gandeng belakang, jumlah kendaraan, jumlah sumbu per kendaraan, jumlah sumbu, STRT atau sumbu tunggal roda tunggal, STRG, sumbu tunggal roda ganda, STDRG, sumbu tandem roda ganda. Ada BS, beban sumbu, JS, jumlah sumbu. Ya, untuk perhitungan jenis kendaraan. Ada bus. Bus ada untuk konfigurasinya adalah 3 ton roda depan dan 5 ton roda belakang. Jumlah kendaraannya adalah 480 diketahui dari soal LHR-nya. Untuk truk 2 as kecil, 2 ton roda depan, 4 ton roda belakang, jumlahnya 580. Truk 3 as, 6 ton roda depan, 14 ton roda belakang, jumlahnya ada 50. Untuk truk gandengan, 6 ton roda depan, 14 ton roda belakang, jumlahnya ada 5. Untuk jumlah sumbu perkendaraan, 2 adalah dari roda depan 1 dan roda belakang 1, totalnya 2. Untuk truk 2 as kecil, roda depan 1, roda belakang 1. Untuk truk 3 as, roda depan ada 1 dan roda belakang ada 1, totalnya 2. Untuk yang truk gandengan ada 4, yaitu roda depan 1, roda belakang 1, roda gandeng depan 1, roda gandeng belakang 1, totalnya ada 4. Kemudian untuk mencari jumlah sumbu, yaitu di sini ada keterangan 5 sama dengan 3 kali 4, maksudnya adalah kolom 3 dikali kolom dengan 4. Nah, di sini ada 480 dikali 2, ketemunya sekian. Begitu juga dengan sampai ke bawahnya. Nanti di total, ketemunya adalah 2240. Untuk yang termasuk STRT, sumbu tunggal roda tunggal. Yang termasuk STRT di sini ada bus. Ada bus yaitu senilai pada roda depan senilai 3 ton. Untuk yang truk 2 as kecil, sumbu tunggal roda tunggalnya ada di pada roda depan dan roda belakang. Kemudian untuk yang truk 3 as, STRT-nya ada pada roda depan, dan untuk yang truk gandengan, STRT-nya ada di roda depan, 6 ton, roda gandeng depan dan roda gandeng belakang. Kemudian ada yang STRG, sumbu tunggal roda ganda. Sumbu tunggal roda ganda pada bus itu ada pada di roda belakang. Untuk pada truk tidak ada. Untuk truk 3 as itu juga tidak ada. Kemudian langsung saja di pada sumbu tandem roda ganda. Sumbu tandem roda ganda itu ada pada truk 3 as pada roda belakang sebesar 14 ton. Kemudian pada truk gandeng sebesar 14 ton juga. Di sini sudah ada keterangannya.
Kemudian mencari faktor pertumbuhan lalu lintas atau R. Untuk data yang dibutuhkan yaitu adalah pertumbuhan lalu lintasnya sebesar 8% dan umur rencana. Mencari faktor pertumbuhan lalu lintas yaitu R sama dengan 1 ditambah I dibangkatkan umur rencana dikurangi 1 dibagi I. Ketemunya adalah 27,15. Dan untuk jumlah lajur berdasarkan lebar dan koefisien distribusi C bisa dilihat C-nya adalah 0,45 dari tabel 2. Tabel 2 yaitu di soal diketahui jumlah lajurnya ada 4 dan 2 arah. Bisa dicocokkan yaitu ketemunya adalah 0,45. Kemudian untuk jumlah lajur berdasarkan lebar pergerakan dan koefisien distribusi C. Nilai JSKNH-nya yaitu adalah total dari jumlah sumbu yaitu 2240. Kemudian mencari jumlah sumbu kendaraan niaga atau JSKN selama umur rencana. JSKN sama dengan JSKNH dikali 365 dikali R dikali C. Ketemu adalah 9.989.805,76. Kemudian, langkah yang kedua yaitu perhitungan repetisi sumbu yang terjadi. Tabel B yaitu perhitungan repetisi sumbu yang terjadi. Di sini ada jenis sumbu. Jenis sumbu itu ada STRT, STRG, STDRG. STRT itu tadi sudah dijelaskan pada analisis lalu lintas, yaitu sumbu tunggal roda ganda, sumbu tandem roda ganda. Untuk beban sumbu didapat dari sini STRT, tinggal diurutkan saja. Kemudian jumlah sumbu, untuk beban sumbu dijumlahkan. Untuk 9 sumbu itu ada 26 ton, berarti 1, 2 di total 50 ditambah 5, totalnya adalah 55. Untuk yang 5 ton sendiri di sini hanya ada 2, berarti di total 5 tambah 5 10 ton. Terus kemudian STRT yang 4 itu ada 1 saja, totalnya adalah 580 ton. Untuk yang beban sumbu 3 itu ada 1, totalnya adalah 480 ton. Untuk yang 2 yaitu ada 1 juga, totalnya 580. Kemudian sama STRG juga seperti itu, ada berapa? Cuma ada 1 yaitu 480 untuk yang bus. Terus kemudian ada sumbu tandem roda ganda beban sumbu 14 itu ada 2, totalnya yaitu 50 dan 5, totalnya adalah 55. Kemudian untuk beban proporsi sendiri yaitu diperoleh dari jumlah sumbu dibagi total jumlah sumbu sendiri. Di sini STRT-nya ada untuk yang beban sumbu 6 itu ada 55, berarti 55 dibagi total keseluruhan jumlah sumbu yaitu 1705, ketemunya adalah 0,03. Begitu juga di sumbu tandem roda ganda. Ini pencarian untuk yang di bawahnya juga sama seperti tadi, yaitu jumlah sumbu dibagi total jumlah sumbu. Yang di sini juga seperti itu, jumlah sumbunya 480, total jumlah sumbunya itu ada 480 juga, yaitu 1. Untuk yang sumbu tandem roda ganda juga seperti itu. Untuk proporsi sumbu diperoleh dari total jumlah sumbu dibagi total jumlah sumbu dari STRT, STRG, STRT jumlah totalnya ini total STRG dan total STDRG. Nah, untuk yang perhitungan proporsi sumbunya sendiri di sini yang STRT adalah totalnya adalah 1705 dibagi total dari jumlah sumbu STRT, STRG dan STDRG. Nah, ketemunya adalah 0,76 untuk yang STRT. Begitu juga dengan yang STRG. STRG sendiri di sini untuk totalnya adalah 480, berarti dibagi total keseluruhan jumlah sumbu dari STRT, STRG dan STDRG. Untuk perhitungan di STDRG juga seperti itu, sama rumusnya. Untuk lalu lintas rencana diperoleh dari nilai JSKN sendiri.
JSKN sendiri itu ada 9.989.805,76. Nilainya sama dari STRT, STRG, dan STTRG. Kemudian repetisi yang terjadi. Repetisi terjadi di sini ada keterangan yaitu kolom 4, perkalian antara kolom 4 dan kolom 5 dan kolom 6. Nah, hasilnya ketemu, misal kita mencari yang pada baris yang pertama ini. Nanti 0,03 dikali 0,76 dikali 9.989.805,76. Ketemunya adalah sekian, 245.285,41. Untuk yang kedua juga, baris kedua juga seperti itu. Repetisi yang terjadi rumusnya sama, kolom 4 dikali kolom 5 dikali kolom 6. Begitu juga sampai ke bawah. Nah, kemudian dikumulatifkan, ketemunya berapa? Untuk hasil kumulatif sendiri harus sama dengan nilai JSKN sendiri. Nilainya sama, jadi oke. Kemudian langkah yang ketiga adalah perhitungan tebal plat beton atau slab beton. Sumber data tidak peroleh dari hasil survei. Jenis perkerasan yang kita cari yaitu adalah BBTT, beton bersambung tanpa tulangan dengan ruji. Jenis bahu jalan menggunakan beton. Umur rencananya adalah 15 tahun. Kemudian jumlah sumbu kendaraan JSK sudah dihitung pada pertemuan B, yaitu senilai 9.989.805,76. Untuk FKB atau faktor keamanan beban 1,1 diperoleh dari tabel 4. Tabel 4 itu karena diketahui di soal adalah jalan arteri, kita pakai ambil nilai FKB-nya adalah 1,1. Kemudian kuat tekan lentur beton FCS umur 28 hari itu adalah 4 MPa. Jumlah sumbu CSK-nya adalah tadi sudah 9.989.805,76 dijadikan pangkat 10. Jadi 9,98 kali 10 pangkat 6. Kemudian dibulatkan menjadi 1 kali 10 pangkat 7. CBR tanah dasar diketahui 3,5%. Kemudian kita cari untuk jenis tebal lapis fondasi direncanakan. Cari nilai ini. Jenis yang habis di pondasi direncanakan itu CBK, campuran beton kurus atau yang mutu rendah. Nah, bisa dilihat dari grafik bahwa untuk CPR tanah dasarnya adalah 3,5 dan jumlah repetisi sumbunya adalah 10 pangkat 7. Dan cara mencarinya adalah untuk yang di 10 pangkat 7 ini ditarik ke atas, dan untuk yang CPR tanah dasar 3,5 juga ditarik ke arah kanan sampai berpotongan. Nah, di situ akan ditemukan tebal lapis fondasi yang direncanakannya. Jadi gambar 2 itu 150 mm BP atau 100 mm CBK. Jadi tebal lapisnya lepas fondasi yang direncanakan adalah 100 mm. Untuk yang CBR efektifnya diperoleh dari gambar 3. Gambar 3 bisa dilihat di sini adalah untuk CBR tanah dasar rencana adalah 3,5%. 3,5% tadi sudah dicari, yaitu untuk tebal lapis fondasi yang direncanakan adalah 100 mm. Kemudian dari bawah sini, dari CBR tanah dasar rencana itu ditarik ke atas sampai pada garis yang 100 mm CBK atau 150 BP. Kemudian ditarik ke arah kiri sampai ketemu. Jadi di sini ketemu nilainya adalah 24% untuk tanah dasar efektifnya. Kemudian untuk yang tebal taksiran plat beton bisa dicari menggunakan gambar 26. Di sini tadi sudah untuk repetisi sumbunya 10 pangkat 7. Kemudian karena kita menggunakan beton, jadi mentoknya pada garis yang lurus di sini. 10 pangkat 7 itu ditarik ke atas, kemudian ditarik ke kiri. Nilainya adalah 163 mm, dibulatkan saja menjadi 160 mm atau senilai 16 cm. Selanjutnya adalah analisa fatik dan erosi.
Tabel D, analisa fatigue dan erosi. Nah, di sini ada jenis sumbu tunggal roda tunggal, sumbu tunggal roda ganda, sumbu tandem roda ganda. Di sini ada beban sumbu. Beban sumbu itu diperoleh dari perhitungan repetisi sumbu yang ada di poin B tadi. Ya, ini bisa disalin, kemudian ditempelkan pada bagian kolom ini. Kemudian dikonversikan dari ton ke kilonewton, dikalikan 10. Ketemunya adalah 60, 50, 40, 30, 20, 50, dan 140. Kemudian untuk mencari beban rencana roda atau rencana atau rodanya, yaitu menggunakan rumus beban sumbu yang satunya kilonewton dikalikan dengan FKB. FKB-nya sebelumnya sudah didapat 1,1 dari hitungan C. Kemudian dibagi jumlah roda. Untuk yang sumbu tunggal roda tunggal, jumlah rodanya itu ada 2. Yang satu kiri, yang satu kanan. Kemudian perhitungan di bawahnya juga sama. Ya, karena ini masih dalam satu STRT, rumusnya sama, yaitu beban sumbu dikalikan FKB dibagi 2 jumlah rodanya. Itu ketemunya 27,5, ketemunya 22, ketemunya 16,5, ketemunya 11. Kemudian yang sumbu tunggal roda ganda sendiri rumusnya sama, beban sumbu dikalikan FKB dibagi jumlah roda. Untuk yang sumbu tunggal roda ganda, STRG-nya jumlah rodanya ada 4, 2 di kiri dan 2 di kanan. Kemudian sumbu tandem roda ganda, rumusnya sama, beban sumbu dikalikan FKB dibagi jumlah roda. Jumlah rodanya ada untuk sumbu tandem adalah 8, 4 di kiri, 4 di kanan. Kemudian mencari repetisi yang terjadi. Repetisi yang terjadi sebelumnya sudah dihitung pada perhitungan repetisi yang terjadi, tinggal disalin saja. Ini, mohon maaf, ini tinggal disalin ke kolom repetisi yang terjadi pada analisa fatigue erosi. Kemudian faktor tegangan dan erosi menggunakan tabel 8 jika tanpa bahu beton, menggunakan tabel 9 jika menggunakan bahu beton. Karena kita menggunakan bahu beton, maka pakai tabel 9. Kemudian tebal slabnya adalah 160 mm. Mohon maaf, ini bukan 160, ini adalah 16 cm. Nah, untuk CBR efektifnya adalah 24%. Kita bisa cari, karena di tabel 9 sendiri tidak ada nilai 24 yang di CBR efektifnya, maka bisa dicari dengan interpolasi. Interpolasi sendiri, karena 24 adalah antara 20 dan 25, bisa dihitung. Untuk X1-nya adalah 20, X2-nya adalah 25. X yang dicari adalah 24. Kemudian Y1 sendiri adalah 1,2. 1,2 itu dilihat dari, karena ini adalah kita mau mencari TE atau tegangan ekivalen. Di sini adalah Y1-nya nilainya 1,2 di sini, yang bagian kolom STRT. Kemudian yang untuk CBR efektif untuk 25% adalah 1,18. 1,18 di sini. Kemudian bisa dicari nilai dari tegangan ekivalen sendiri untuk yang STRT, yaitu 1,184. Dan yang tegangan ekivalen untuk yang sumbu tunggal roda ganda bisa dicari dengan interpolasi lagi dengan cara seperti tadi. Untuk yang sumbu tunggal roda ganda pada kolom STRG, untuk Y1-nya adalah nilainya adalah 1,79. 1,79 dan Y2-nya adalah 1,75 di sini. 1,75. Bisa dicari dengan interpolasi juga. Selanjutnya juga seperti itu. Untuk yang sumbu tandem roda ganda bisa dilihat di tabel 9 juga yang kolom STDRG. Nah, ini untuk yang ketebalan 160 ya. 160 di sini Y1-nya adalah 1,49. 1,49. Kemudian Y2-nya adalah 1,46. 1,46 bisa dilihat dari sini. Itu untuk yang mencari TE, SR,
STRT, STE, STRG, dan TE, STDRG. Kemudian kita mencari FE. FE itu adalah faktor erosi. Untuk faktor erosi sendiri dilihat pada bagian yang paling kanan. Karena menggunakan ruji, jadi dipakai yang paling ini, pojok. Untuk yang STRT sendiri, nilainya Y1-nya adalah 2,03. 2,03 sini, dan untuk Y2-nya adalah 2,02. Nih, sesuaikan dengan kolomnya. Yang untuk yang STRT berarti STRG, untuk yang STRT FSTRT berarti yang di STRT, untuk yang STRG di STRG, untuk yang STDRG di STDRG. Nah, kemudian mencari, karena sudah mencari TE dan FE-nya sudah ketemu, untuk mencari FRT. FRT itu adalah TE dibagi dengan kuat lentur beton. Kuat lentur betonnya adalah 4 MPa. Nah, nilainya adalah 0,269. Untuk yang STRT adalah 0,269, untuk yang STRG adalah 0,4395, untuk yang sumbu tandem roda ganda adalah 0,363. Nah, selanjutnya adalah repetisi izin. Mencari repetisi izin menggunakan gambar 19, analisis fatigue dan beban repetisi izin berdasarkan rasio tegangan dengan atau tanpa bahu ton. Di sini ada sumbu beban per roda pada kelompok sumbu. Satunya adalah kilonewton. Nah, diketahui adalah beban rencana atau rodanya itu adalah 33 kilonewton dan FRT-nya adalah 0,269. 0,296. Dari sini ditarik garis lurus, sesuaikan dengan FRT-nya adalah 0,2, nilai FRT-nya, kemudian tarik garis lurus terus sampai menabrak titik repetisi beban izinnya. Nah, untuk yang repetisi izin beban rencana 33 kN itu didapat adalah 6 kali 10 pangkat 6 atau 6 juta. Kemudian selanjutnya adalah beban rencana atau roda untuk yang 27,5 kN dan FRT-nya adalah 0,296. Di sini posisi letaknya adalah 27 di sini, kemudian tarik sampai FRT 0,29 sana, dan ini garis tersebut itu tidak menempel pada repetisi izin, maka bisa dikatakan ini adalah tidak terbatas. Bisa ditulis di sini adalah TT. Kemudian yang beban rencana roda 22 kN. 22 kN posisinya ada di sini, kemudian tarik dan hubungkan dengan FRT-nya 0,296 di sini, sekitar sini, dan sama juga di sini juga tidak menempel pada repetisi izinnya, maka bisa ditulis adalah TT. TT adalah tidak terbatas. Dan yang 16,5 kN. 16,5 kN ada di sini posisinya, sekitar sini. Kemudian ditarik garis sampai berhubungan dengan faktor rasio tegangannya adalah 0,296 dan hasilnya adalah TT. Tidak terbatas. Begitupun juga yang ada di beban rencana roda dengan beban 11 kN. Tidak terbatas juga. Kemudian yang STRG sumbu tunggal roda ganda, beban rencana adalah 13,75 dan FRT-nya diketahui 0,4395. Bisa dicoba cari. Kemudian di sini sekitar 13,79 sekitar sini, kemudian tarik garis sampai ketemu faktor rasio tegangannya dan ketemu tidak terbatas TT. Yang sumbu tandem roda ganda dengan beban rencananya atau rodanya itu adalah 19,25. 19,25 sekitar sini, kemudian tarik ketemu dengan FRT-nya 0,36 sekitar sini dan ketemunya adalah tidak terbatas juga. Kemudian untuk yang repetisi jalan dengan menggunakan grafik gambar 21. Gambar 21 adalah analisis erosi dan jumlah repetisi beban berdasarkan faktor erosi dengan bahu beton. Dan bahu beton di beban rencana itu ada
untuk yang 33 kN di sini, sekitar sini, dan Fe-nya itu diketahui adalah 2,022. Ini adalah untuk yang SRT. SRT sendiri adalah Fe-nya 0,022. Nah, kemudian bisa ditarik saja sampai menghubungi dengan faktor RC-nya. Nilainya adalah tidak terbatas. Kemudian yang beban 27,5 juga seperti itu, nilainya tidak terbatas. Untuk yang nilai ini adalah 22 kN juga tidak terbatas, tidak menempel. Dan yang 16,5 juga seperti itu, tidak terbatas. Yang 11 juga tidak terbatas. Dan yang sumbu tunggal roda ganda, beban rencana adalah 13,75 dengan Fe-nya 2,622. Nilainya juga tidak terbatas. Kemudian sumbu tandem roda ganda juga seperti itu, tidak terbatas, tidak menempel. Selanjutnya adalah perhitungan tulangan pada plat beton. Jenis pekerjaannya adalah beton bersambung tanpa tulangan. Tebal plat beton ditemukan adalah 160 mm. Lebar platnya adalah 14 meter. Karena ada jalan 4 lajur 2 arah, berarti 4 dikali 3,5 meter. Masing-masing lajurnya adalah 3,5. Panjang platnya adalah 5 meter. Sambungan susut dipasang setiap jarak 5 meter. Kemudian ruji dengan menggunakan baja polos diameter 28 mm, panjangnya 45 cm dengan jarak 30 cm. Nah, ini 28 meter bisa dicari dari tabel 5. Nah, karena tebal patokan adalah 160, bisa rentang 160 sampai 190, maka digunakan diameter ruji adalah 28 mm. Kemudian untuk menentukan sambungan memanjang dengan batang pengikat tie bars-nya adalah sini adalah 16 mm. Dan ukuran batang pengikat dihitung dengan persamaan ini 3I sama dengan 3,83 kali diameternya ditambah 75. Karena ini adalah diameternya 16, kita masukkan diameternya adalah 16 ditambah 75, ditemukan adalah 70 cm. Kemudian jarak batang pengikat yang digunakan adalah 70 cm. Nah, ini untuk gambarnya jadi seperti ini. Batang pengikat tie bars diameter 16 mm, panjangnya adalah 70 cm dengan jaraknya adalah 75 cm. Untuk yang sambungan melintang sendiri adalah ruji atau gaulnya adalah 28 mm, panjangnya adalah 45. Jaraknya adalah 30 cm. Dan ini adalah lebar platnya, adalah 5 meter. Panjang plat 5 meter. Ini gambar lapisan persen kakunya. Nah, 160 lebar tebal plat betonnya. Kemudian ini CBK, campuran beton khusus 100 mm. Kemudian ini adalah CBR, kan dasarnya 3,5%. Selanjutnya adalah penyelesaian untuk yang BBDT, beton bersambung dengan tulangan. Untuk yang pertama, langkah pertama itu sama seperti BBTT, yaitu perhitungan tebal plat. Nah, nilainya tadi sama dengan BBTT. Kemudian langsung ke perhitungan tulangan. Jadi di perkerasan beton bersambung tanpa tulangan, tebal platnya sudah ditemukan adalah 16 cm, lebar platnya 4 kali 350 cm, panjang plat 500 cm, sambungan susut dipasang setiap jarak 500 cm, kemudian ruji digunakan dengan diameter 28 mm, panjang 45 cm dengan jarak 30 cm. Batang pengikat sendiri digunakan adalah baja ulir 18 mm, diameternya adalah tadi 18 mm, kemudian panjang 70 cm dan jarak 75 cm. Untuk perkerasan beton bersambung dengan tulangan, tebal platnya adalah 16 cm.
Kemudian lebar belakang adalah 4 kali 350 cm, panjang platnya 1500 cm, koefisien gesek antara plat beton dengan pondasi bawah adalah 1,3, kuat tarik baja adalah 240 MPa, berat isi betonnya adalah 2400 kg per meter kubik, gravitasinya adalah 9,81 meter per detik per potret. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah perhitungan tulangan memanjang dan tulangan melintang. Untuk tulangan memanjangnya adalah kita mencari as perlu terlebih dahulu adalah mu kali L kali M dan kali G dan kali H. Hanya adalah mu-nya adalah tadi 1,3, L-nya adalah panjang plat sendiri, kemudian M-nya adalah ini berat isi beton, G-nya adalah gravitasi dan H-nya adalah tebal plat betonnya. Ditemukan adalah 153,036 mm persegi per meter lari. Kemudian as minimumnya adalah rumusnya adalah 0,1% kali tebal kali 1000 mm. Kemudian adalah 160 mm persegi per meter lari. Karena as min lebih dari as perlu, maka digunakan tulangan dicoba adalah diameter 12 mm dan jarak 250 mm. Jumlah tulangan per meternya adalah panjang plat dibagi dengan jarak tulangan. 1000 dibagi 250, ketemunya adalah 4. Kita bisa cek as tulangan yang dipakai adalah dengan menggunakan rumus ini adalah seperempat pi kali d kuadrat kali jumlah tulangannya. Ketemunya adalah 452,16. Artinya ini adalah aman. Kemudian tulangan melintang. Tulangan melintang adalah as perlunya adalah mu kali L sama rumusnya. Kemudian ketemunya adalah 142,8336 meter persegi per meter lari. Asminya sama, rumusnya 0,1, kemudian 160. Dan mencari tulangannya, jaraknya adalah, maka digunakan adalah diameter 12 mm dengan jarak 450 meter. Untuk jumlah tulangan per meter sendiri, panjang plat dibagi jarak tulangan, 1000 dibagi 450. Ketemunya adalah 2,2 atau dibulatkan menjadi 2. Cat as tulangan pakai adalah seperempat pi d kuadrat kali jumlah tulangan. Nah, ini artinya aman. Nah, ini adalah gambarnya seperti ini. Panjang platnya adalah 15 meter. Kemudian ini ada tulangan melintang dengan diameter 12 mm dan jaraknya 250 mm. Kemudian ini ada sambungan melintangnya, sambungan memanjang, dan tulangan memanjang ini 12 meter dan jaraknya adalah 450 mm. Itu adalah mencari perkerasan beton menerus dengan tulangan. Solusinya yang pertama adalah perhitungan tebal plat. Perhitungan tebal plat sama dengan mencari tebal plat pada BBTT tadi. Langsung ke langkah kedua, perhitungan tulangan. Perkerasan beton menerus dengan tulangan, tebal platnya adalah 16 cm, kemudian lebar platnya adalah 4 kali 3,5 meter, kuat tekan beton ala FC aksenya adalah 285 kg per cm persegi, tegangan leleh bajanya adalah 3900 kg per meter per cm persegi, ES atau EC-nya adalah 8, didapat dari tabel 11. Karena FC aksenya adalah 285, maka E-nya adalah 8. Di sini ES per EC. Kemudian, koefisien gesek antara plat beton dengan pondasi bawah itu adalah 1,3 dan FCF-nya adalah 4 MPa atau setara dengan 40 kg per cm persegi. Ambil FCT adalah 0,5 dari FCF. 0,5 kali 40 yaitu 20 kg per cm persegi. Sambungan susut dipasang setiap jarak 75 cm. Dan ruji digunakan untuk diameter 28 mm, panjangnya 45 cm, dan jaraknya adalah 30 cm. Nah, untuk perhitungan tulangan memanjang, PS
Rumusnya adalah PS sama dengan 100 dikali FCT dikali sepertiga minus kali 0,2 kali mu per FY dikali FY minus N dikali FCT. Nah, 100 dikali FCT-nya adalah 20 dikali adalah 1,3 minus 0,2 dikali 1,3. Nah, didapat adalah 0,556 dibulatkan menjadi 0,56%. As perlu PS per 100 dikali 100 kali tebal plat. Berarti 0,56% dikali 100 kali 16 ketemunya adalah 8,96 cm persegi per meter lari. Terus untuk as minimumnya, rumusnya adalah 0,6% kali 100 kali tebal platnya adalah 16. Ditemukan adalah 9,6 cm persegi per meter lari. Karena as min lebih dari as perlu, kita coba untuk tulangan 16 meter dengan jarak 180 mm. Nah, untuk asnya, pengeceknya, as adalah sama dengan 1000 dibagi jarak dikali 1/4 dikali 3,14 dikali D kuadrat. Diameternya 1000 dibagi 180 kali 1/4 kali 3,14 kali 1,6 kuadrat. Ketemunya adalah 11,16. Untuk tulangan melintangnya, ambil diameter 12 mm, jarak 450 meter. Nah, kita mau pengecekan antar teoritis antar tekan. Untuk rumus LCR sendiri adalah FCT kuadrat per N dikali P kuadrat dikali U dikali FB dikali epsilon S kali EC kali FCT. Untuk U sendiri adalah 4 per D. 4 per 1,6 sama dengan 2,5. P sendiri adalah as dibagi 100 dikali tebal plat. Ketemunya adalah 0,69 bisa dibulatkan menjadi 0,07. FB sendiri adalah 1,97 kali akar FC aksen dibagi 1,6. Ketemunya adalah 20,79 kg per cm persegi. Epsilon S-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Dan EC itu adalah 14, rumusnya adalah 14.850 akar FC aksen. Didapat adalah 250.697 kilo per cm persegi. Kemudian dikontrol terhadap jarak teoritis antar tekan. LCR sendiri rumusnya adalah FCT kuadrat N kali P kuadrat. Mohon maaf, tadi di sini kurang minus di bagian epsilon S kali EC minus FCT harusnya. Kita ganti. Nah, sudah. Nah, LCR ditemukan 195,796. Nah, ini adalah kurang dari LCR maksimum 250 cm. Maka tulangan yang digunakan adalah diameter tulangan memanjang digunakan adalah diameter 16 mm dengan jarak 160 mm. Nah, untuk epsilon S sendiri itu adalah koefisien susut betonnya. Nah, sekian pembahasan penyelesaian soal tadi, tugas besar perkerasan kaku. Dan untuk garis besar sendiri, yaitu adalah seperti ini. Untuk beton bersambung tanpa tulangan BBTT, kita itu adalah langkahnya adalah perhitungan plat, kemudian langsung hasil perhitungan. Sudah selesai. Untuk beton bersambung dengan tulangan BBTT, perhitungan plat, kemudian perhitungan tulangan, hasil hitungan, kemudian selesai. Untuk beton menerus dengan tulangan BMDT, perhitungan tebal plat, perhitungan tulangan, hasil hitungan, kemudian selesai. Sekian dari saya. Apabila kurang maksimal, mohon maaf. Saya ucapkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.